Halo sobat YouTuber, jumpa lagi bersama saya di A Channel Siap. Bagaimana kabar kalian sob? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, pada video kali ini aku akan melanjutkan penjelasan yang kemarin sesi 1, kemudian ada lanjutannya. Nah, sekarang kelanjutan yang kedua sob. Saksikan. Yang ini namanya input set dewasa ataupun sering disebut macro set ataupun selang impuls ya. Sementara ini microset ataupun input set anak ataupun selang impuls anak. Nah, dua ini memiliki perbedaan. Kalau yang dewasa 20 tetes per mili. Jadi dia lebih lebar ya sob, 20 tetes per mili. Sementara untuk anak-anak itu 60 tetes per mili. Jadi tetesannya kecil. 60 tetes untuk mencapai 1 mili. Sementara yang dewasa 20 tetes untuk mencapai 1 mili. Jadi tetesannya kecil ya sob. Nah, sesuai untuk anak ini 60 tetes per milinya. Ini namanya input set ataupun selang impuls. Untuk dewasa makro set, untuk anak micro set namanya. Kemudian ini merek Gea, kemudian ada lagi merek OneMed. Dia bentuknya sama, tetapi kemasannya berbeda. Ini untuk dewasa 20 tetes per menit. Ya seperti ini ya sob, sama bentuknya. Saya hanya menunjukkan perbedaan produk, tetapi bentuknya sama. Untuk dewasa 20 tetes per menit juga. Ini adalah untuk impuls. Kemudian ini untuk transfusion set ataupun blood set itu digunakan untuk transfusi darah. Dia sama seperti impuls set bentuknya, tetapi di blood set ini ataupun transfusi ini lebih besar daripada impuls set. Tetapi di sini ada juga perbedaan. Di impuls set tidak ada saringan ya sob. Lihat jelas tidak ada saringan. Kalau di sini ada saringannya. Ini berfungsi untuk takutnya kalau darah itu ada yang menggumpal, yang membentuk trombus ya sob, ataupun dia membentuk trombus. Biasanya darah itu dia membentuk trombus ataupun gumpalan-gumpalan agregat platelet, sehingga dia bisa mengalir ke darah nantinya. Makanya harus disaring biar trombus tidak masuk ke aliran darah. Jadi perlu saringan. Kemudian ini ada Gudel. Gudel ini digunakan untuk pasien ICU biasanya yang nggak sadar untuk melancarkan aliran nafas. Jadi biasanya orang yang nggak sadar itu aliran nafasnya terhalang oleh lidah. Jadi digunakan ini biar aliran nafasnya tetap normal, tetap lebar pembukaan aliran nafasnya. Jadi dia ini mempunyai nomor mulai dari nomor 000, 00, terus 0, kemudian 1 sampai nomor 6. Selain itu juga dia memiliki panjang mulai dari 30 mm hingga 120 mm. Jadi ukurannya berdasarkan usia juga ya sob. Untuk bayi, kemudian orang dewasa itu berbeda tergantung dari kebutuhan. Kemudian yang ini extension tube. Extension tube ini digunakan juga biasanya untuk pasien-pasien ICU. Ini panjangnya 75 ya, dengan lebar 2,5 mili. Dia ada lagi 150 ukuran panjangnya. Jadi extension tube ini digunakan sesuai namanya, dia digunakan untuk menyambung selang ya, baik itu selang makanan, selang siring, digunakan untuk perpanjangan selang, extension. Oke. Nah, yang ini sob namanya tong spatel ataupun sering disebut dengan sudip lidah. Nah, alat ini digunakan untuk melihat bagian dalam rongga mulut, termasuk untuk melihat tenggorokan jika ada bermasalah. Dia digunakan untuk menekan lidah sehingga para dokter ataupun para tim medis mudah untuk melihat
di bagian dalam tenggorokan, apakah ada bermasalah seperti amandel, radang tenggorokan dan lain sebagainya. Di samping itu juga dia bisa melihat masalah-masalah yang ada di dalam mulut untuk menekan lidah. Tong sepatu ini juga bermacam-macam bentuk ya sob. Kalau yang di video saya ini terbuat dari kayu, ya bentuknya seperti ini. Sementara ada lagi yang terbuat dari stainless steel, itu berbentuk tidak lurus seperti ini, dia agak sedikit bengkok dan ada lubang-lubangnya. Tapi prinsipnya sama ya sob, kegunaannya sama untuk menekan lidah sehingga mudah untuk melihat bagian rongga-rongga di dalam mulut. Sekian dulu ya sob penjelasannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng jika Anda ingin melihat video-video saya selanjutnya.